Apa kabar? Kabar baik, Bang. Alhamdulillah. Mas Ubaid, kita tahu akhirnya setelah 1 tahun berproses, Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan mewajibkan pemerintah untuk kemudian memberikan ataupun menjamin pendidikan gratis bagi anak-anak bangsa, entah itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, khususnya di pendidikan dasar. Apakah hal ini sudah dapat menjamin, Mas Ubaid, bahwa anak-anak kita tidak akan lagi kesulitan untuk meraih akses pendidikan? Kami berharap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah langkah awal untuk mengakhiri diskriminasi hak atas pendidikan, layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Selama ini kenapa kami mengajukan itu? Karena memang banyak aduan dari masyarakat yang merasa bahwa kenapa layanan pendidikan dasar di Indonesia itu sangat diskriminatif. Seakan-akan dibeda-bedakan antara anak negeri dengan anak swasta gitu ya. Bagi masyarakat yang punya anak lalu dia diterima di sekolah negeri, maka mereka mendapatkan layanan pendidikan dengan kualitas yang bagus tanpa dipungut biaya. Sementara masyarakat yang gagal, anak-anak yang gagal dalam proses PPDB, SPMB, mereka harus mendaftar di sekolah swasta, dan ternyata sekolah swasta itu ada biaya-biaya, ada beban-beban yang bulanan, tahunan, semesteran, dan seterusnya. Itu sangat memberatkan orang tua. Kasus penahanan ijazah murid-murid di sekolah swasta itu karena anak-anak atau orang tua belum melunasi beban biaya yang wajib dia harus bayar. Nah, dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini maka akan clear. Jadi beban pembiayaan pendidikan dasar itu menjadi beban yang harus ditanggung oleh negara. Tentu ketika sudah diketok palu oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah harus menjalankan amanah konstitusi itu sendiri. Tapi kalau kita lihat ke belakang, sepertinya dalam tanda kutip ada kendala, khususnya soal anggaran. Tapi kita di sisi lain juga melihat bahwa anggaran pendidikan kita di APBN ini yang paling besar dibandingkan dengan sektor lain. Lebih dari 700 triliun rupiah. Dengan angka yang sedemikian besar ini, apa yang kemudian menjadi persoalan pemerintah? Permasalahannya bukan pada soal kemampuan fiskal. Tapi masalahnya ada pada kemauan pemerintah. Tahun 2025 anggaran kita besar sekali, 724 triliun. Yang sebelumnya sekitar 600-an triliun. Jadi naik ratusan triliun gitu. Dalam kajian JPPI menemukan ada beberapa kejanggalan bahkan melanggar konstitusi dalam alokasi anggaran pendidikan ini gitu. Kondisi sekarang anggaran 2025 ini kita menemukan ada 14% dari anggaran pendidikan itu dimanfaatkan oleh pos anggaran yang mestinya dilarang oleh Undang-Undang Sisdiknas tepatnya pasal 49 ayat 1, di mana anggaran pendidikan itu tidak boleh digunakan untuk pembiayaan sekolah-sekolah kedinasan. 14% itu kalau diangkakan itu sekitar 103 triliun. 103 triliun? 103 triliun. Padahal kebutuhan kita untuk bisa SD, SMP gratis itu nggak sampai 100 triliun gitu. Yang kemudian jadi ironi adalah bahwa anggaran untuk Kemendikdasmen yang menjadi garda terdepan untuk penyediaan fasilitas pendidikan dasar ini dapat dikatakan bahkan lebih kecil dari angka yang tadi Mas Ubaid sebutkan, hanya 3,6% atau kurang lebih sebesar 26 triliun rupiah. Anda mencermatinya seperti apa? Iya, saya katakan dalam alokasi anggaran pendidikan hari ini itu salah sasaran. Mestinya pemerintah itu punya fokus, punya prioritas. Mana yang diprioritaskan dalam konteks pembiayaan pendidikan ini? Saya ingin membahas soal urgensi dari implementasi pendidikan dasar gratis ini. Karena kalau kita melihat dari skor PISA ataupun tingkat keterampilan pelajar di Indonesia, bahkan Indonesia ini cukup ironi juga angkanya karena berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Katakanlah seperti Singapura, Malaysia, kemudian juga beberapa negara lainnya. Bahkan kalau kita berkaca pada tahun-tahun ke belakang, skor PISA Indonesia ini di tahun 2022 paling rendah jika dibandingkan dengan tahun 2006. Artinya ada penurunan yang cukup drastis. Apakah ini membuktikan juga bahwa pendidikan dasar gratis ini harus segera diimplementasikan oleh pemerintah? Iya, jadi kualitas pendidikan yang buruk ini juga karena dipengaruhi oleh pemerintah nggak serius soal pendidikan dasar ini. Jadi layanan pendidikan ini tidak berkualitas, termasuk jenjang pendidikan dasar. Misalnya selalu viral, anak SMA belum bisa baca, anak SMA belum bisa berhitung. Kenapa terjadi? Ya karena mereka gagal. Bagaimana pendidikan dasar ini gagal meningkatkan skill dasar soal membaca, soal berhitung, itu gagal. Karena itu putusan MK ini mengembalikan perhatian kita semua bahwa kita harus serius menangani soal
pendidikan dasar ini. Karena yang lebih ironi lagi adalah Indonesia hanya berada di satu tingkat di atas Palestina. Yang kita tahu kondisi negaranya saat ini dan sudah lama sedang mengalami perang, tapi kita hanya berada satu peringkat di atas. Iya, jadi data-data itu menunjukkan bahwa kita harus menyadari ya bahwa kondisi pendidikan Indonesia baik secara akses dan kualitas itu memang tidak sedang baik-baik saja. Pendidikan dasar gratis sekolah negeri